بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله ألف بيننا وألف بين قلوبنا فأصبحنا وأمسينا بنعمة الإيمان وبنعمة إخوانا. ثانيا صلاة وتسليما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي وصلنا وقدوتنا إلى يوم الآخر. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat maghrib dan isya, salat jihad. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik hidayah, keberkahan kepada kita dan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga atas setiap amalan yang kita lakukan, baik dari rangkaian ibadah kita, dari terbangun sampai kita tertidur kembali, Allah Subhanahu wa taala diterima dan tentunya menjadikan sebagian daripada ibadah dan pemberat timbangan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap cobaan yang diberikan kepada kita, kepada keluarga kita, baik berupa sakit, baik berupa kekurangan daripada sandang pangan, begitu juga dengan masalah yang berkaitan dengan keduniaan, Allah Subhanahu wa taala jadikan pemecut untuk bisa kita semakin takarrub, mendekatkan diri kepada Allah, karena seyogianya setiap dari cobaan itu, setiap dari apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa sakit, baik itu kesulitan dalam keduniaan dari harta dan seterusnya, ada masalah dan seterusnya, adalah bagian daripada ujian Allah untuk meningkatkan keimanan kita. Maka barang siapa yang tetap istiqamah di jalan Allah, semakin mendekatkan diri kepada Allah, maka akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillah, tapi ada sebagian orang yang mengingkari dan kufur terhadap nikmat Allah, maka dia akan justru akan disesatkan atau diberikan cobaan itu tidak akan dijadikan sebagai solusi. Maka setiap ujian, setiap cobaan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada hambanya, yang menjadikan bagian dari seorang muslim itu untuk taat, ya, dan terus justru mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kemarin di pekan yang lalu kita sempat menyampaikan bagaimana seorang hamba itu tatkala dia bersyukur kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan, ya, daripada keberkahan kehidupannya di dunia. Wa may yashkur billah fayaj'al lahu makhraja. Jadi salah satu salah satu kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman, tatkala dia bersyukur kepada Allah, ya, Allah akan memberikan jalan keluar atas setiap permasalahan yang dia hadapi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Tetapi Imam Ibnu Al-Bashri, begitu juga Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi menyampaikan bahwa orang yang tatkala dia bersyukur kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah kenikmatan keduniaan, dan begitu juga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kata beliau, tatkala seorang itu kufur atau dia tidak bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, maka bisa saja kenikmatan itu menjadi bala atau menjadi sesuatu bisa dikatakan siksaan bagi seorang itu di dunia, baik itu akan dijadikan sebagai perhiasan yang membuat dia terlena dan menjadi orang-orang yang merugi nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dirahmati Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di fikih sunnah karangan Imam Said Sabiq, yang mana di
pertemuan terakhir sebelum kita memasuki Ramadan, kita di bab tentang hal-hal yang membatalkan puasa Ramadan, lalu masuk kepada malam terakhir ya, tentang malam Lailatul Qadar, lalu berikutnya tentang iktikaf, baik itu syaratnya ya apa saja dan seterusnya. Lalu masuk ke dalam bab yang saat sekarang ini tentang babul hajj, ya ini bab tentang haji. Karena ini di bulan Zulqa'dah, tinggal hitungan 23 hari. Ya kalau tidak salah kurang lebihnya kita akan masuk ke bulan Zulhijjah. Maka hal itu bagian daripada pentingnya kita kembali lagi memaknai bulan Zulhijjah itu sendiri. Namun persiapannya adalah di Zulqa'dah. Maka bagian ini ya Allah Subhanahu wa taala abadikan ya di dalam surat Al-Imran, begitu juga di dalam surat Al-Baqarah secara berturut-turut tentang tata cara melaksanakan haji. Haji kelihatannya memang ringan. Kelihatannya bagi kita yang belum melaksanakannya seperti tidak sulit. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti ya di dalam surat Al-Baqarah yang mana itu berturut-turut ya tentang bagaimana ya keutamaan haji itu sendiri dan kehati-hatian bagi orang-orang yang menunaikan haji. Pernah kita membahas di dalam majelis ini di tahun tersebut, di zamannya salah seorang ulama yang mana beliau melaksanakan ibadah haji di bulan haji, lalu tidak tersadar beliau tatkala tawaf di Ka'bah tertidur. Ya, ketika beliau tertidur itu beliau mendengarkan dalam mimpinya itu percakapan dua orang malaikat. Ya, satu orang malaikat ini bertanya, ya, wahai malaikat, tahun ini berapa orang yang haji? Yang malaikat keduanya mengatakan tahun ini yang berhaji 60.000 orang. Dari 60.000 itu kata malaikat yang kedua, berapa orang yang diterima hajinya? Lalu malaikat yang kedua menjawabnya, tidak ada satupun yang diterima amalan ibadah hajinya kecuali satu orang. Nah ini yang menghentakkan beliau ya seorang ulama langsung bangun ya, lalu mencari seseorang atau satu orang yang diterima di tahun itu ibadah hajinya dari 60.000 orang jemaah haji. Ternyata singkat cerita beliau mencarinya sampai 2 sampai 3 bulan perjalanan ya. Itu dari Mekah menuju kalau tidak salah di dalam kisah itu adalah di Irak atau di Iran, kalau salah di Irak ya. Karena itu menaiki unta, menaiki kuda, maka perjalanan berbulan-bulan ya. Sehingga ternyata singkat di dalam kisah itu yang diterima ibadahnya adalah seseorang yang tukang sol sepatu di tengah pasar, yang mana dia tidak pernah menunaikan ibadah haji. Jadi nggak pernah menunaikan ibadah haji, baru niatin saja, tapi ternyata ada tetangganya yang kena musibah, suaminya meninggal, membawa anak yatim 3 orang. Tatkala itu dia akan mau makan siang, ya atau siang-siang dia buka jendelanya, menghirup bau aroma masakan tetangganya atau janda tersebut. Ketika itu langsung dia mengetok pintu, menanyakan apa yang dimasak. Ternyata sang janda itu mengatakan, makanan ini haram bagimu dan halal bagiku dan anak-anak. Kok bisa? Iya, karena selama 3 hari yang lalu saya dan anak saya itu tidak makan. Ya, sedangkan suami saya sudah meninggal. Ini anak yatim nggak makan, menemukan bangkai ayam diambil dan dimasak. Secara fikih memang itu bagian daripada keharaman bagi orang yang memang mampu untuk membeli makanan. Tapi tatkala untuk menjaga kehidupan atau supaya dia tidak meninggal atau mati, ya maka itu menjadi halal. Maka seketika itu seorang tukang sol sepatu ini meniatkan tabungannya yang sekian belas tahun yang dia tabung untuk berniat haji dikasihkan kepada janda anak yatim, dan itu dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala menjadi amalan ibadah haji yang satu-satunya diterima karena memang keikhlasan berangkat daripada panggilan Allah. Nah, belum lagi nanti di perjalanan, belum lagi di sana dan seterusnya. Nah, nanti bisa kita bahas di ayat dalam surat Al-Baqarah. Dasar dalilnya haji ini pertama di dalam surat Al-Imran di ayat 96 sampai dengan 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam suratul Imran menjadi sebagai dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya yang mana dia bagian daripada rukun Islam yang kelima, puncaknya keimanan, puncaknya kebakbud atau beribadahnya seseorang hamba ya yang namanya Nabi umatnya Nabi Muhammad ini adalah ibadah haji ya. Tatkala dia mabrur, tatkala dia diterima ibadahnya, maka di dalam hadis nanti diterangkan di dalam kitab ini dia seperti dilahirkan bagi seorang anak yang baru lahir. Suci, jadi tanpa noda dosa sedikit pun, diampunkan segala dosanya atau dosa-dosanya yang sebelumnya. Maka Allah mengatakan inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang mulia ya yang dibangun untuk tempat beribadah, kata Allah. Ya inna awwala baitin wudi'a lin-nas wudi'a dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala tempat beribadah atau manusia itu ya di Baitullah. Ya, yang mana Baitullah itu disebut bi Bakkah mubarakah. Bakkah nama lain daripada Makkah dulu. Ya, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Makkah itu sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni negeri yang diberkahi oleh Allah. Maka tatkala kita misalnya Bapak pernah umrah atau haji dan seterusnya, melihat di sekitaran daripada Masjidil Haram, baik di pelataran yang termasuk Masjidil Haram sampai dengan misalnya ke beberapa dua tempat yang memang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni antara Mekah dengan Madinah, maka di sana tidak ditemukan tempat-tempat kemaksiatan. Akan tetapi mohon maaf yang sekarang misalnya beredar yang di video yang sedang viral dan seterusnya di Riyadh, di tempat-tempat yang mana ibu kota dan seterusnya ada daerah yang diharamkan ya, perkampungan yang dimasuki oleh Rasulullah SAW sekarang sudah dijadikan sebagai destinasi wisata dan mulai di sana diperkenalkan dan seterusnya ada perpanggung musik dan seterusnya. Tetapi di dua kota ini sebagaimana hadis yang sahih ya, di mana hadis yang lain disebutkan Dajjal itu pun tidak bisa masuk ke dua kota ini. Semua kota-kota yang ada di dunia ini dihancurkan dan diporak-porandakan terkecuali dua kota ini. Jadi kota suci Makkah al-Mukarramah dengan Madinatul Munawwarah. Jadi dia tidak bisa memasuki kota tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan ya di Bakkah mubarakah ya di dalam surat Al-Imran bahwa Mekah itu adalah tempat yang diberkahi, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan petunjuk di sana ya, menjadikan petunjuk dari apa mubarakan wa hudan lil alamin, petunjuk hudan lil alamin bagi manusia atau petunjuk bagi semesta alam makhluk Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim. Di dalamnya di kota Makkah itu ditandai dengan di mana terdapat ada makamnya Ibrahim. Di antara daripada tanda-tandanya adalah makamnya Nabi Ibrahim. Bukan makam itu bukan makam. Kalau makamnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu ada di Palestina. Ya, di dalam catatan sejarah ya di Palestina itu satu dengan beberapa para nabi para nabi-nabi keturunan beliau ya. Jadi makamnya beliau semayangkan itu di Palestina, di Syam ya, di negeri Syam ya, termasuk Palestina dan sekitarnya ya. Dan tentunya di sini yang dimaksud makam itu adalah tempat berdirinya beliau ya, tatkala beliau membangun Baitullah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Fihi ayatun bayyinatun maqami Ibrahim. Faman dakhalahu kana amina. Barang siapa yang memasuki Baitullah, kota suci Mekah, amina, maka dia akan aman.
baik dari hartanya, baik daripada jiwanya dan seterusnya. Ya. Lalu berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Faman kana minkum," di sini di dalam ayat ini, "fiha ayatun bayyinatun maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amin. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Maka Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan mengerjakan haji adalah kewajiban. Ya, bagi siapa? Bagi mukmin, ya, manusia yang taat kepada Allah, ya, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mampu melakukan perjalanan ke Baitullah, ya. Lalu di akhir ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Orang yang mampu yang diwajibkan ke Baitullah melaksanakan daripada haji tersebut, ya, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa yang kufur, dia kaya, mampu mengadakan perjalanan, ya, tapi tidak mau haji, belum terpanggil dia untuk bisa melaksanakan haji secara finansial, secara keilmuan, secara amaliah dia mampu. Wa man kafara, dia kufur, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang kufur atau dia, ya, mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah, ketahuilah, maha kaya dari semesta alam ini, ya. Jadi tatkala dia sudah memiliki kemampuan untuk melaksanakan haji, ternyata dia masih enggan untuk melaksanakan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala menegurnya dengan, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah maha kaya daripada alam semesta ini. Maka selanjutnya jemaah Allah Subhanahu wa taala, definisi haji ini secara umum adalah orang yang berpergian sudah meniatkan diri, ya, melaksanakan ibadah haji ke kota Makkah, ya, untuk di sana melaksanakan berikutnya rangkaian-rangkaian daripada haji, baik itu tawafnya, sa'inya, ya, wukufnya di Arafah dan seterusnya. Lalu haji itu merupakan salah satu rukun yang sebagaimana kita sebutkan tadi, puncak daripada keimanan penghambaan seorang hamba, yang sehingga menurut kebanyakan atau jumhur ulama, ya, haji itu diwajibkan di zaman yang Rasulullah SAW itu tatkala 6 atau tahun ke-6 Hijriah, ya. Ada sebagian juga mengatakan 9 dan 10 Hijriah. Maka ini bagian daripada ketentuan-ketentuannya sudah dimaktubkan di dalam Al-Quran. Lalu berikutnya ada keutamaan daripada haji itu sendiri. Maka dalil-dalilnya sangat banyak. Di antaranya amalan yang paling utama, ya, kata Abu Hurairah menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah ditanya, apakah amalan yang paling utama ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, amantu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ana Rasulillah. Lalu berikutnya kemudian apa ya Rasul? Al-jihadu fi sabilillah. Kemudian adalah berjuang di jalan Allah, baik dengan nyawanya atau dengan harta bendanya. Kalau sekarang tidak ada perperangan, maka berjihad dengan harta yang dia miliki di jalan Allah untuk bisa berinfak sedekah untuk kemaslahatan umat. Lalu sahabat itu bertanya lagi, ya, lalu kemudian apa ya Rasulullah? Tuhijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yakni mengadakan perjalanan dengan niat melaksanakan haji ke Baitullah. Maka haji mabrur itu kata para ulama, ya, yang dikatakan di dalam sebuah hadis yang marfu', riwayat yang marfu' berarti sampai kepada Rasul langsung, sahabat yang menyampaikan didengarkan secara marfu'. Ya, salah satu dua ciri-ciri haji mabrur. Yang pertama itu adalah dia pulang dari haji atau setelah melaksanakan haji, it'amut ta'am. Lalu yang kedua absus salam. Ya, jadi dari sebelum dia haji, orangnya itu dermawan, orangnya itu supel dalam dia bergaul. Tatkala dia pulang haji, semakin kedermawan itu meningkat, ya, semakin dia menjadi orang yang peduli terhadap lingkungan, semakin menjadi orang yang senantiasa hadir terdepan untuk bisa membantu saudara-saudaranya yang membutuhkan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah afsus salam, yakni dia menebarkan salam atau menjadi pelopor orang yang baik, ya, orang yang senantiasa bertutur kata yang baik, beramal muamalah sesama tetangga atau orang-orang yang selama dia bergaul selama hidupnya itu semakin baik.
Ya, semakin sopan, semakin santun, semakin supel dan enak untuk diajak untuk ngobrol. Maka ini adalah salah dua daripada syarat atau dikatakan haji itu sebagai haji yang mabrur. Tapi alhamdulillah kalau dua-duanya ini atau salah satunya tidak ada, maka ini menjadi sebuah pertanyaan. Apalagi masih, mohon maaf, terjadi atau sering melaksanakan sesuatu yang maksiat, sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi di dalam mukadimah saya mengatakan bahwa haji itu kelihatannya gampang memang kalau secara praktik. Ya, tatkala tawaf keliling selesai, sa'i selesai, dan mereka umrah selesai, langsung dia wukuf di Arafah, nginap di Mina, pulang selesai. Ya. Enggak ada yang, tapi yang berat itu apa? Pertama, niatnya haji dari kita di Indonesia itu apa? Apakah dia dikatakan ingin haji itu supaya dipanggil menjadi seorang haji? Ya, lalu berikutnya apakah dia pamer dari orang teman-teman kantornya dan seterusnya dengan bahwa gue ini bisa naik haji dengan harta dan seterusnya. Belum lagi nanti tatkala sampai pesawat, belum lagi di sana hal-hal yang kecil saja itu bisa merusak daripada ibadah haji. Contoh kecilnya misalnya tatkala wukuf di Arafah. Itu namanya kamar mandi yang memang kamar mandi seperti punyanya anggota yang pakai box-box dan seterusnya, yang ngantrinya satu ruangan itu bisa puluhan orang, belasan orang. Kalau nggak sabar bisa ngomel-ngomel, ya, kalau nggak sabar bisa menggunjing, bisa dan seterusnya. Nah, ini sudah mulai hilang. Ya, dia kesini ikhlas. Belum lagi tidurnya nggak sesuai. Belum lagi, mohon maaf, ya, tatkala kita sudah dijanjikan dengan fasilitas yang luar biasa oleh pemerintah masing-masing, gitu ya. Karena mungkin pakai plus-plus dan seterusnya, nanti hotelnya di sini ini tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Bisa protes lagi. Ya, maka syaitan itu membisikkan terus supaya amalan ibadah daripada haji itu dibatalkan atau tidak mendapatkan apa. Alhamdulillah. Jadi banyak sekali akan terjadi. Bagaimana harus menjaga mata, menjaga ucapan, menjaga daripada sikap, menjaga daripada amalan dan seterusnya. Dan walhamdulillah sering mendapatkan daripada mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita bisa berkunjung ke Baitullah melaksanakan haji dari beberapa jamaah yang kemarin di tahun yang lalu lah, contohnya jika tidak jangan tahun sebelumnya. Kebetulan tetangga saya sebagai ketua daripada rombongan haji, ya, wa na'udzubillah, ya. Jadi sudah capek mengumpulkan, menunggu belasan tahun dari Indonesia, diajak sholat berjamaah ke haram saja itu sulit. Pengennya di hotel aja, diem, ya. Jadi tatkala di perjalanan misalnya tempat hotelnya sekian kilo, merasa kesulitan. Nah, apalagi tatkala wukuf di Arafah, menginap di Muzdalifah dengan Mina, ada di tenda itu diam. Kalau nggak dibangun salat subuh, enggak. Karena merasa luar biasa capeknya dan seterusnya. Nah, disinilah keimanan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggerakkan tatkala kita mengkondisikan hal itu. Jadi dari hal yang kecil saja emosional, ya tidak bisa nunggu karena mau pipis ini ternyata ngantrinya panjang, terus misalnya bersama dengan mahram istri, kamu ngapain kok lama banget kencingnya di dalam ngapa? Jadi menjaga ucapan. Maka ini diterangkan nanti di dalam surat Al-Baqarah. Ya, maka dia bagian daripada sulit atau kelihatannya ringan, tetapi luar biasa membutuhkan pengorbanan. Belum lagi finansial, meninggalkan keluarga ini dan seterusnya. Belum lagi balik dari sana harus, ya mohon maaf, ikut-ikutan beli ini yang seharusnya nggak bermanfaat, beli oleh-olehnya ini, beli sampai overload bagasi. Kalau bagasi sudah ditentukan harus berapa liter bawa ini, dan bahkan subhanallah, ya, yang saya sering menemukan juga jamaah, ya, terjadi tren waktu itu di 2014 ya, yang terjadi musibah tren jatuh langsung menimpa beberapa jemaah dan meninggal itu. Kebetulan ya abi sama umi saya naik haji, beliau sudah cukup sepuh ya naik haji. Ya tatkala itu ya memang kita temukan ya, udah dibatasi air zam-zam itu bawa, ternyata inisiatif orang-orang Indonesia. Ya, tapi beberapa tahun kemudian ini udah nggak boleh sama sekali. Ya, jadi diambil botol aqua yang memang kosong, dimasukin zam-zam, masukin ke dalam
tasnya, tatkala saya jemput di bandara, di dalam tas, ada di dalam sini, pakai botol ini, sampai sabun hotel dibawa dan segala macam. Masya Allah, luar biasa ininya. Jadi ini adalah godaan-godaan yang terjadi di jamaah haji. Nah, ini ada beberapa faktor yang menyebabkan. Pertama tadi, tatkala kita melaksanakan ibadah haji ini harus secara finansial dikatakan man istata'a ilaihi sabila. Bukan istata'a ini hanya kemampuan finansialnya saja. Dia secara uang bisa store langsung pakai plus atau tahun ini foroda, tahun ini dia daftar dan seterusnya mengeluarkan 750 juta berangkat. Bukan itu saja. Tapi ternyata dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana keilmuan. Disiapkan dulu pemahamannya supaya tadi tidak terjadi hal-hal yang seketika ringan kelihatannya tapi bisa merusak daripada pahala ibadah hajinya. Ya seperti tadi ya, menjaga mulut, sikapnya dan seterusnya, kebiasaan-kebiasaan yang ada di Indonesia dan seterusnya. Maka Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah dari ayat 192 sampai dengan 203 itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang dalil haji. Wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in muhsirtum famastaysara minal hadi wa la tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Faman kana minkum maridan aw bihi adhan min ra'si fafidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Nah, di sini tentang larangan untuk mencukur rambut walaupun gatal-gatal. Ada kejadian gatal-gatal rambutnya, ternyata dicukur rambutnya atau dihabiskan rambutnya belum waktunya, maka di sana ada dam, ganti ruginya dan seterusnya. Maka damnya ini adalah bagian daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal haid. Nah, di sini keterangan Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana haji itu sendiri memerlukan keilmuan, memerlukan daripada keilmuan itu sendiri. Jadi ilmu harus dibekali pertama, lalu berikutnya bagaimana seseorang itu siap secara finansial baik bagi dirinya dan orang yang ditinggalkan. Maka di sini ada uzrah, ada dam tentang bagaimana seseorang yang melanggar ketika ibadah haji. Salah satunya adalah dengan menyembelih hewan yang ukuran kurban itu kambing. Maka begitu juga fa idza amintum faman tamatta'a bil umrah. Tatkala dia melaksanakan ibadah haji, yang mana haji itu bagian daripada seseorang yang sudah melaksanakan perjalanan daripada ibadah ini, salah satu yang menjadi dam itu bisa dikenakan kepadanya, maka salah satunya seperti tadi yang disampaikan, maka dia harus menyembelih menyembelih hewan sembelihan yang mudah didapat di sekitar. Dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum had sampai ditempatkan penyembelihan itu. Jadi tatkala belum sampai tempat penyembelihan maka tidak boleh mencukur rambut. Maka ayat yang berikutnya juga menyampaikan atau mengerjakan haji itu sendiri adalah kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan. Dan di sini maka disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana tatkala dia tidak bisa membayar dam dengan menyembelih, enggak ada uang ini, maka di sana di ayat terakhirnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan faman lam yajid fasyamu thalathati ayyamin fil hajj, maka dia diwajibkan berpuasa 3 hari tatkala melaksanakan haji. Wa sab'atin idza raja'tum, dan 7 hari setelah nyampe ke rumahnya pulang selesai melaksanakan haji. Tilka asyaratun kamilah, itulah 10 hari yang sempurna untuk menggantikan dam atau penyembelihan yang tidak bisa dia bayarkan. Maka ini
bagian daripada ketentuan haji itu sendiri. Lalu berikutnya, di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjabarkan al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ada 3 di sini permasalahan yang bisa membatalkan haji seseorang, dan ini terkadang orang tidak menyadarinya, ya. Apa itu? Yakni tatkala seseorang itu, ya, bagian daripada dia melaksanakan fala rafath wala fusuqa wala jidal, ya. Jadi ada 3 di sana, ya, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa, ya, membatalkan daripada ibadah haji seseorang. Apa itu? Yakni bagaimana seseorang itu dia mengerjakan, ya, haji itu sendiri, ya, atau dengan dia tidak sadar, ya, melaksanakan, ya, dari mana rafath. Apa makna rafath? Ya, rafath, rafatha wala fusuq. Rafath maknanya apa? Ada yang tahu makna rafath? Hah? Ada? Masya Allah. Ya, rafath itu adalah perkataan yang mana tadi kita sampaikan, yang mana perkataan itu sering orang tidak menyadari dia sia-sia. Ya, jadi perkataan rafath itu adalah perkataan yang mana sia-sia, yang mana yang seharusnya tidak dikeluarkan, ya, dia keluarkan semua. Ya, yang mana dia menggunjing, dia marah dan seterusnya, mana ini bagian daripada bisa, ya, membatalkan daripada ibadah hajinya. Maka kehati-hatian dalam kita, ya, berkata dalam kita melaksanakan haji itu sendiri. Belum lagi nanti kesenggol sedikit tatkala tawaf, ya. Begitu juga dengan seterusnya. Maka ini Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan, ya, bahwa ternyata faman farada fihinnal hajja, barang siapa difardukan dia mampu melaksanakan kewajiban haji, maka hendaklah dia fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, ya. Jangan sampai dia melaksanakan, ya, rafath, fusuq wal jidal, ya. Nanti fusuq wal jidal ini nanti kita bahas setelahnya, ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala kembali lagi, ya, tentang bagaimana dalil-dalil tentang haji itu sendiri sebelum kita, ya, melaksanakan haji itu. Maka yang pertama tadi tentang ibadah yang paling utama selain berjihad, ya, beriman kepada Allah, maka haji adalah bagian daripada ibadah yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah SAW menyampaikan, ya, tentang bagaimana Hasan bin Ali, ya, yakni cucunya beliau Rasulullah SAW, anaknya Ali bin Abi Thalib, yakni Hasan, menuturkan bahwa salah seorang daripada laki-laki menjumpai Nabi Muhammad SAW. Jadi Hasan melihat seorang laki-laki menemui Rasulullah SAW. Lalu dia berkata, dia seorang penakut dan lemah. Seorang penakut dan lemah. Nabi SAW bersabda, apa yang harus dia lakukan tatkala di musim haji? Uluma ila jihadin la syauqatan fihi al-hajj. Jadi tatkala diperintahkan untuk berjihad melawan kafir Quraisy, melawan orang yang menentang agama Allah, maka ini datang orang laki-laki ini, kata Hasan bin Ali, sesungguhnya aku lemah dan penakut ya Rasul. Lalu apa yang bisa mengimbangi jihad itu? Rasul mengatakan, uluma illa jihadin la syauqatan fihi. Ikutlah jihad, ya, tanpa pertempuran, ya. Ikut berjihad, membela agama Allah, kata Rasul, tapi enggak perlu langsung terjun ke medan perang. Lalu apa yang dikatakan? Al-hajj, penggantinya adalah ibadah haji. Itu kata Rasulullah SAW. Jadi dia setara antara jihad itu dengan ibadah haji. Lalu Abu Hurairah juga meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, qala jihadul kabir, jihad yang besar, ya, atau jihadnya orang tua, atau jihadnya orang yang dewasa, wad-dha'ifi, ya, beliau mengatakan, dan orang yang lemah, begitu juga wal mar'ati, jihadnya orang tua renta,
lalu begitu juga orang lemah wa dhaif, begitu juga wal mar'ah, seorang perempuan, kata Rasulullah SAW, al-hajj. Ya, ketika itu. Jadi orang tua, orang yang lemah, perempuan tidak diwajibkan mengikuti seruan jihad ya untuk membela agama Islam, tapi bisa diganti dengan ibadah haji. Lalu Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan, Rasulullah SAW ya ditanya, wahai Rasul, engkau mendatangi jihad adalah amalan yang paling utama. Engkau menyampaikan adalah jihad itu adalah amalan paling utama. Lalu karena itu bolehkah kami berjihad? Ini Aisyah yang menawarkan kaum ya, perempuan untuk berjihad. Maka Rasul menjawab, lakunna afdalul jihadi. Kalian kaum wanita memiliki jihad yang paling utama. Apa itu? Hajju mabrur. Jihad seorang perempuan itu adalah yang paling utama adalah melaksanakan haji yang mabrur. Enggak perlu terjun ke medan perang, enggak perlu terjun ke melawan musuh. Cukup dengan haji saja itu sudah ya menyeimbangi daripada jihad itu sendiri. Dari Aisyah juga diterangkan, lakunna afdalul jihadi wa ajmaluhu. Kalian kaum wanita, kata Rasulullah SAW, memiliki jihad yang paling baik dan indah. Ya, dikatakan al jihadu wa ajmaluhu. Jihad yang paling indah. Apa itu al-hajju mabrur. Ya, ini haji yang mabrur. Maka ini adalah bagian daripada kemurahan di dalam Islam itu, bahwa orang yang tua renta, yang lemah, penakut, seorang perempuan itu boleh tidak melaksanakan jihad atau membela agama Allah Subhanahu wa taala, tapi diganti dengan melaksanakan haji. Maka ini setara haji itu dengan orang yang berjihad. Lalu apa juga dalilnya kenapa orang diwajibkan melaksanakan haji ini? Haji itu mampu dan bisa menghapuskan dosa-dosa. Ya, jadi menghapuskan dosa-dosa yang sudah diperbuat oleh seorang hamba itu. Maka Rasulullah SAW dari Jarul Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW menyampaikan, man hajja falam yarfuth. Siapa yang melaksanakan haji tanpa disertai perbuatan walam yafsuk, ya, wa man hajja falam yarfuth walam yafsuk raja'a qayaumi waladat ummuhu. Siapa orang, kata Rasul, yang melaksanakan haji tanpa disertai perbuatan yang mengumbar nafsu dan maksiat. Nah, ini senada dengan ayat tadi. Maka di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Wa man farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuq." Ya, fala rafatha wala fusuq. Hadis Rasul menerangkan, "Man hajja fala rafath." Siapa orang yang melaksanakan haji tanpa disertai atau dia menahan apa? Rafathnya, mengumbar nafsu. Rafath itu mengumbar nafsu. Ya, baik nafsunya, mohon maaf, ketertarikannya terhadap lawan jenis dia tatkala dia melaksanakan haji, dan termasuk nafsunya yang dia tahan untuk berbelanja, membeli oleh-oleh yang tidak mesti harus dia beli. Itu sudah menahan nafsu. Begitu juga tatkala dia menahan nafsunya tatkala amarah, ya, yang tadi tidak sabar, tersenggol sedikit, belum lagi misalnya dia ingin melaksanakan sunnah padahal itu hukumnya sunnah dan bisa menjadi juga dilarang, tatkala sampai menyakiti orang, pingin karena terngiang-ngiang belasan tahun yang lalu dengan bangganya ada salah seorang sahabatnya menceritakan dia, saya dulu tatkala haji caranya begini sampai ingin mencium Hajar Aswad, sampai nenang orang, sampai gelinding dan segala macam, sampai bisa. Nah, tahun itu tatkala dia haji berniat ingin mencium Hajar Aswad, padahal itu hukumnya adalah sunnah saja dan bahkan bisa menjadi makruh, ya, atau bisa dikatakan diharamkan juga tatkala harus menyakiti orang dan seterusnya. Lalu nafsu juga yang rafath itu yang dimaksud, bagaimana cara orang nanti, ya, Bapak akan temukan padahal itu hal yang sunnah, tapi dia tidak pernah ngaji mencium Hajar Aswad sampai mengeluarkan uang berreal-real untuk nyewa orang supaya diikut di belakangnya, nyewa orangnya, orang yang depan langsung yang-yangin orang, ya. Padahal itu tidak mesti harus dikerjakan. Ini pertama tanpa ilmu, lalu berikutnya ada rafathnya. Maka Rasul mengatakan, ya, faman hajja falam yarfuth, orang yang mengerjakan haji tanpa disertai perbuatan yang mengumbar nafsu, walam yafsuk, fusuk yang tadi,
Ya, faman farada fihi minal hajj fala rafatha wala fusuq. Dalam hadis disebutkan walam yafsuq. Apa itu? Maksiat. Melaksanakan maksiat. Baik maksiatnya kepada sesama makhluk Allah dan maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dia orang yang haji melaksanakan maksiat? Banyak yang terjadi. Ya, kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang tadinya memang dia beribadah sudah mulai lengah daripada dia berjamaah, malas dari keluar dari hotelnya, di penginapannya untuk berjalan sekian kilo ke Masjidil Haram atau Nabawi. Tatkala ini juga ada hal-hal yang misalnya mohon maaf terkadang sering terjadi, mungkin dia guyon gitu ya. Ya, ini yang sering kita dengar ceritanya kan. Ya, para jamaah haji kita yang pulang dari sana tatkala dia guyon, akhwatnya atau perempuannya Mekah bercadar, walaupun bercadar-cadar orang Arab kelihatan mancung hidungnya kayaknya cantik. Nah, ini sudah kelihatan fusuk, ya, dia mengumbar nafsunya dan bermaksiat tanpa disadari. Maka banyak sekali hal-hal yang memang harus dijaga. Walam yafsuk, dia tidak bermaksiat, menahan nafsunya, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, raja'a ka yaumi waladathu ummuh. Maka dia akan kembali sepulang melaksanakan ibadah haji seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Bersih semua. Cuma syaratnya tadi, wala fusuq, ya. Faman farada fihi al-hajj fala fusuq fala rafath wala fusuq wala jidal. Jadi tiga ini, menahan nafsunya, ya, menahan daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya dalam hadis Amr bin As menuturkan saat Allah Subhanahu wa taala menetapkan Islam dalam hatiku, kata Amr bin As, ya, aku menghadap kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ulurkan tanganmu agar ku baiat, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau langsung mengulurkan tangannya, ya, kepada Amr bin As, ya, tapi aku malah menarik tanganku, kata Amr bin As. Tatkala Rasulullah SAW mengulurkan tangannya akan membaiat daripada masuknya Islamnya Amr bin As, tapi beliau Amr bin As menarik tangannya kembali. Ya, beliau heran dan bertanya, ada apa wahai gerangan yang menyebabkan kamu menarik tanganmu Amr? Lalu Amr bin As mengatakan, aku punya syarat ya Rasul. Ya, lalu beliau berkata, apa syaratmu? Aku berkata, dosaku harus diampunkan atau harus dihapuskan yang sudah lalu. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya, amma amilta annal islama yahdimu ma qablahu. Apakah engkau tidak tahu bahwa Islam menghapus dosa-dosa yang sudah dilakukan sebelumnya, kata Rasulullah SAW. Wa annal jihrata tahdimu ma qablaha. Dan hijrah itu menghapus dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya juga. Jadi tatkala seseorang masuk Islam itu berniat kepada mu'allaf atau menetapkan dirinya untuk beribadah kepada Allah dan mengimani Rasulullah SAW, maka dosanya yang sudah lalu itu dihapuskan. Lalu berikutnya juga sama, wa annal jihrata tahdimu ma qablaha. Hijrahnya para sahabat itu, ya, dari Mekah ke Madinah, ya, meninggalkan hartanya, istrinya, orang tercintanya dan seterusnya, itu juga menghapuskan segala dosa-dosa mereka. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW kepada Amr bin As. Dan terakhir, wa annal hajja yahdimu ma qablah. Begitu juga melaksanakan ibadah haji itu menghapuskan segala dosa-dosa yang sudah lalu. Maka ini menjadi dalil yang berikutnya sebagaimana, ya, keutamaan ibadah haji itu tersebut. Lalu yang terakhir sebelum kita cukupkan sebelum melaksanakan salat Isya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, tabi'u bainal haji wal umrah. Kerjakan haji dan umrah, kata Amr bin As, ya, secara berturut-turut. Karena orang yang ibadah haji itu, ya, sekarang berangkat belum masuk, ya, Zulhijjah akan bisa mendapatkan melaksanakan haji bisa berkali-kali. Ya, maka di sana wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah. Sempurnakan haji dan umrah. Dan hadis juga Rasul mengatakan tabi'u bainal haji wal umrah. Maka kerjakan haji dan umrah itu berturut-turut. Ya, fa innahuma yanfiyanil faqra wadzunub. Karena sesungguhnya mengerjakan haji dan umrah keduanya itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, itu bisa menghapuskan kemaksiatan dan dosa. Ya, bisa menghapuskan kemaksiatan dan dosa. Kama yanfil
kiru khabathal hadid. Sebagaimana diumpamakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa dengan maksiat itu seperti merapian atau perapian yang dapat membersihkan kotoran pada besi. Itu kalau tukang besi itu bakar besinya mau bikin jadi pisau atau menjadi keris, itu pasti ada kotorannya, langsung diketok pakai palu bersih sampai dengan benar-benar bening. Ya kelihatan besi aslinya. Sampai seperti itu diumpamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadh-dhahab wal fiddah. Begitu juga tatkala seseorang yang membersihkan atau membakar bersih dari kotoran, begitu juga emas tatkala dibakar ada keraknya, ya tatkala diketok itu bersih, kelihatan emas murninya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga dengan fiddah. Perak juga tatkala dia dibakar, ada keraknya, kotoran diketok bersih, kelihatan aslinya. Walaysa lil hajjati al mabrurati thawabun illal jannah. Masyaallah. Jadi haji itu yang mabrur atau predikat mabrur diterima ibadah hajinya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki balasan yang pantas atau setimpal kecuali dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti dimasukkan jazanya. Tapi syaratnya adalah mabrur itu tadi. Lalu mabrur itu syaratnya dua. Kelihatannya sepulang dari haji, afsus salam, it'am ta'am. Ya, semakin baik perangainya, akhlaknya dan seterusnya, mendekatkan diri ke masjid dan seterusnya, lalu it'am ta'am. Semakin dermawan, semakin peduli, semakin dia supel, semakin dia menjadi orang yang terdepan dalam bermuamalah atau bersedekah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagian daripada kita untuk bisa melaksanakan haji, karena dia menjadi puncak kembali lagi daripada ibadah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun urutannya adalah bagian daripada rukun Islam yang kelima. Maka ini jemaah Allah Subhanahu wa taala yang menariknya tatkala kita membahas tentang umrah dan haji itu, tentunya memang itu bagian daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengakhiri, ada sebuah kisah yang dituturkan yang mungkin nanti saya hanya mendengarkan daripada kajiannya Ustaz kita Ustaz Adi Hidayat ya. Mungkin Pak Pri tatkala ini enggak tahu Ustaz ada dapat babnya enggak ya. Tatkala seorang imam masjid ya, dia belum naik haji ya, tapi karena beliau ingin dan ikhlas lillahi taala ingin sekali naik haji ya, beliau mengamalkan surat Al-Baqarah tadi ya. Yang ayat berapa? Surat Al-Baqarah ya, yang tadi kita bacakan ya. 100 berapa? Hah? 100 berapa? Masih ingat? Enggak ada yang ingat ini? Enggak dicatat ya? Ya, 190, 96 sampai dengan 200, 203 terus ya diulang. Subuh, Isya, Maghrib terus diulang. Nah, ternyata keberkahannya di sana diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang jamaah ya, itu menanyakan, Ustaz, kenapa kok beberapa hari ini Ustaz bacanya ini tentang haji aja gitu ya. Saya ingin naik haji gitu. Oh, Ustaz belum naik haji? Ya, belum katanya. Kalau begitu urus bisa. Ya, pakai haji kalau hari itu juga berangkat ya bersama jamaahnya. Maka salah satu beliau mengatakan, karena memang ada dalilnya, mengamalkan ya 196 ini dibaca terus di dalam salat juga sampai dengan 203 ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah niat kita untuk mendekatkan diri ke Baitullah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bisawab. Semoga Allah Subhanahu memberikan keberkahan, taufik dan hidayah insyaallah. Nanti di pada Isya kita lanjutkan sedikit tentang bagaimana orang-orang yang pergi haji dalam tamu Allah, dia bagian dari tamu Allah, yang masuk kepada bagaimana mengelola daripada niat kita untuk melaksanakan ibadah haji. Wallahu bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan daripada ya dalil yang masih menerangkan tentang bagaimana keutamaan daripada ibadah haji yang tersebut ya. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana orang yang pergi haji adalah tamu Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa tatkala seseorang melaksanakan haji itu sudah mulai membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda
wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi labbaik Allahumma labbaik. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala memanggil daripada hambanya itu untuk menunaikan kewajibannya. Maka orang-orang yang terpanggil ini saja adalah orang yang khusus. Ya, maka di sana ada mengagungkan Allah, yang mengucapkan alhamdulillah dan seterusnya adalah bagian daripada rangkaian ibadah itu sendiri. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hajjaju beliau mengatakan wal ummaru wafdullah. Orang-orang yang pergi haji dan pergi melaksanakan umrah adalah tamu Allah. Mereka adalah wafdullah, adalah tamu Allah Subhanahu wa taala. In da'uhu ajabahum. Maka tamu Allah ini yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah daripada haji dan umrah, jika mereka memohon kepada Allah, maka dikabulkan oleh Allah. Karena dia bagian daripada panggilan Allah, daripada tamu Allah Subhanahu wa taala yang spesial. In da'uhu ajabahum, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis ini. Tatkala mereka itu meminta atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan ajabahu. Ya, dia akan dikabulkan atau Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang dia minta. Wa in istaghfaruhu ghafara lahum. Apabila dia meminta ampunan kepada Allah, dia beristighfar, meminta ampun atas dosa-dosanya, maka Allah Subhanahu wa taala ghafara lahum, akan mengampuni segala dosa dan salahnya yang sudah lalu. Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban meriwayatkan dalam kitab sahih dengan redaksi seperti berikut atau redaksi yang sedikit berbeda. Ya, tamu Allah ada 3. Ya, orang yang pergi haji pertama, satu, yang kedua orang yang pergi umrah, dan yang ketiga orang yang berperang. Jadi tamu Allah itu ada 3 dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Ya, yang pertama adalah tamu Allah itu orang yang pergi haji, orang yang pergi melaksanakan umrah, dan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sampai sini? Sebelum kita lanjutkan di Qur'annya, karena sudah lama tidak mendengarkan bacaan Qur'annya. Aman, Habib? Aman, insyaallah ya. Insyaallah kita di kajian ahad ini untuk fikih sunnah tentang bagaimana fadilah haji, makna haji itu sendiri, lalu bagaimana dalil-dalilnya dalam Al-Quran, ya, begitu juga dalam hadis Rasulullah SAW tentang bagaimana haji menghapuskan segala dosa, bisa dilahirkan seperti bayi yang baru lahir tatkala mendapatkan predikat haji yang mabrur diterima. Lalu indikasi haji mabrur itu ada 2 tadi. Yang pertama adalah hafzus salam, dia semakin adabnya baik, ya, bisa supel bergaul dan seterusnya, semakin orangnya mempunyai keteduhan hati, keistiqomahan dan seterusnya. Lalu yang berikutnya it'am ta'am, dia semakin dermawan, dia semakin memperhatikan orang-orang yang di sekitarnya, menjadi orang yang semakin, ya, menjadi orang yang artinya pelopor untuk bisa bersedekah dan seterusnya, memperhatikan. Ini adalah bagian daripada, ya, secara marfu' hadisnya, ya, tentang bagaimana definisi daripada orang yang mabrur hajinya. Baik, Bapak Tuhan Subhanahu wa taala, ya, supaya kita merujuk ini, kita kemarin terakhir di ayat berapa ya tilawahnya? Masih ada catatannya, Pak? Itu kita simpan dulu catatan terakhir tilawah kita di suratul Baqarah. Ya, nanti kembali kita coba buka di halaman 30 ayat suratul Baqarah tentang haji dulu, supaya nanti satu paket dengan kajian kita malam hari ini di 196 ya. Halaman 30 ayat 196. Iya, Al-Baqarah. Halaman 30 ayat 196.
Suaranya. Sudah ketemu? Sudah ketemu semua ya? Baik. Kita lihat di ayat yang ke-196. Baik, saya bacakan, saya talqinkan. Ini ayatnya satu ayat tapi hampir setengah halaman ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya bacakan dulu satu ayat, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ. Nah di sini kalau misalnya wakafnya di sana, ya boleh langsung lanjut. Fafidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Ya karena sudah sempurna di sana maknanya. Ya saya ulang. Faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sih fafidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Nah, di sini perhatikan ada tanda wakaf di aw nusuk. Ada ya? Ya. Itu ada jim. Masalah sama jim ya? Ya, lanjut. Fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal hajji famastaysara minal hadi. Nah, di sana bacanya perhatikan ada dua kalimat yang hada dengan ya. Tetap qalqalah hada tambah i, hadai. Hadai, hadai. Ya, jadi jangan dibaca hada, kalau hada ya-nya hilang. Ya, saya ulang sekali lagi. Fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal hajji. Ya, sekali lagi. Fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal hajji famastaysara minal hadi. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10
كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Baik, ya saya ulang. Beritahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Kembali ingatin, setiap ada mim tasydid, nun tasydid, sabar nahan. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Coba. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Coba. Wa in uhsirtum famastaysara minal hadi. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي وإن أحصرتم فما استيسر من الهدي Nah sekali lagi 1, 2, 3 فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله هدي محله. Qalqalah dulu dalnya, baru lanjutkan. Al-hadiyu mahillah. Coba. Al-hadiyu mahillah. Baik, saya ulang. Wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadiyu mahillah. Wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadiyu mahillah. Faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi. Faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi. Perhatikan di sini ada banyak tempat tidak ditahan, ya, mim tasydidnya, ya. Perhatikan dengan ikhfa juga, ya, samakan, jangan terburu-buru, santai, dinikmati, ya, dinikmati gunnahnya yang ditahan, ya, jadi yang ditahan itu dinikmati, ya. Sekali lagi saya contohkan, faman kana minkum maridan aw bihi adam mir ra'si. Coba. Faman kana minkum maridan aw bihi adam mir ra'si fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Wa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Fa idza amintum faman tamat
tamatta'a bil umrati ilal hajji famastaysara minal hadi. Nah, perhatikan di ikhfa, dua tempatnya ditahan, santai, dinikmati, ya. Ada dua, samakan menahannya. Fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal hajji famastaysara minal hadi. Coba. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج tumbang semua nih, napasnya tumbang semua. Ya, ada tuh ya. Di sini sebenarnya nggak ada yang panjang, hanya 2 harokat, hanya menahan. Ya, coba perlu persiapan. Pertama, ikhfa, tahan, gunnah nun, musyaddadah. Nah, lalu kuncinya di akhir. Ya, karena di sana jimnya qalqalah, tapi tasdid harus ditekan dan qalqalah. Ya, jangan dibaca wala jidala fil haji, tapi wala jidala fil hajj. Masuk dulu baru qalqalah hajj. Ya. Saya ulang sekali lagi. Faman farada fihinnal hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Coba. Faman farada fihinnal hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن
خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب disamakan menahan dan panjangnya wattaqun ya ulil albab wattaqun ya ulil albab. Perhatikan setelah qaf ada waw, jangan dipendekkan, jangan dibaca wattaquni, salah. Wattaquni ya, punya dua harakat dulu. Coba sama-sama 1, 2, 3. Wattaquni ya. Nah, kenapa nggak dibaca ya uli, ya ulil? Karena di atas wawu itu ada bulatan, beda sukun dengan bulatan. Kalau setiap di atas wawu alif dengan ya ada bulatan seperti itu tidak dianggap jadi pendek, yang seharusnya kan jadi panjang. Ya, sekali lagi sama-sama wattaquniya. 1, 2, 3. Wattaquniya ulil albab. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Hati-hati, tahan. An tabtaghu fadlan lam min rabbikum. Mim tasydid, ikfa ditahan. Sekali lagi laisa. 1, 2, 3. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Fa idza afadtum min 'arafatin fadhkurullaha 'indal mash'aril haram. Terpengaruh sama napas yang mau habis nih, santai aja ya, karena memang harus diberikan haknya panjang. Fa idza afadtum min 'arafatin fadhkurullaha 'indal mash'aril haram. Berapa tempat ditahan? Banyak kan? Wa in kuntum min, samakan dua harakat jangan sampai belentang-belentong menahannya. Baik, kita ulang sekali lagi. Wadhkuruhu 1, 2, 3. Wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dhalin. Thumma
أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا وإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له. Nah, di sana kalau kita apa wamalah ya, karena dunia wamalah ya. Jadi di haji itu ada orang yang meminta-minta, faminanna sebagian manusia may yaqulu berkata Tuhanku Rabbana atina beri aku dunia ya, wamalah harta Allah kasih ya. Jadi itu selesai wamalah ya. Ulangnya dari Rabbana, ada permintaannya Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina. Nah, ya udah hafal ya kita ada mana ya. Tapi di sini kita potong sesuai dengan mana supaya napasnya keatur dulu ya. Ya jadi kita wakafnya di hasanah. Ya, sekulang sekali lagi. Wa minhum may yaqulu 1 2 3. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah. Nah, ulangnya dari Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu. Nah, sini ketahuan sabar enggak sabarnya menahan. Ya di kalimat nasibum mimma sama.
ulaika lahum nasibun mimma kasabu. Coba ulang. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Wallahu sari'ul hisab. Baik, jadi pekan depan nanti kita bahas ini. Salah satunya tadi yang menarik. Jadi di haji itu orang yang berhaji ada dua kondisi manusia. Pertama, orang yang meminta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirah. Ya Allah, cukupkan aku ya di depan Ka'bah itu meminta tentang kepuasan dunia dikasih sama Allah. Tapi ada juga yang mengatakan minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, inilah yang kedua ini yang doa yang tepat. yakni manusia yang beriman mengatakan ya Tuhan wa atina fid dunya, berikan aku keselamatan di dunia hasanah, kehidupan yang baik, fil akhirati hasanah, begitu juga nanti di akhirat dengan jalan yang baik ya. Wa qina adzabannar, selamatkan dari siksa api neraka. Jadi dapat dua-duanya, dunia dia dapat, akhirat dia dapat, dan diselamatkan dari api neraka. Tapi kalau ada orang yang hanya meminta dunia saja ya, yang dia inginkan di sana, maka tidak berikan juga sama Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayat terakhirnya tentang haji ya, itu di 203 ya, saya bacakan di halaman 32 ya. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Sama-sama. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma 'alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma 'alayhi. Faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma 'alayhi wa man Nah, di sini stabil ya, mad jaiz munfasil ya, sama-sama dikasih 5 harakat. Begitu juga dengan ikhfa. Faman tahan ta'ajjala fi yawmayn fala 5 harakat wa man tahan ya. Sekali lagi sama-sama, 1 2 3. Faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma 'alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma 'alayhi liman ittaqa wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Baik, ya, jadi pekan depan silakan nanti di rumah diulang, dikoreksi sedikit terjemahannya, perhatikan itu tata cara haji dari semenjak awal dan seterusnya ya, tatkala melanggar ada hukuman ininya, damnya dan seterusnya. Lalu berikutnya yang di sini yang menjadi menarik itu tadi yang kita belum sempat bahas, insyaallah di pekan depan kita sempurnakan, bahwa tatkala seseorang menghindarkan rafath wala fusuq wala jidal, menahan nafsunya, menahan kemaksiatan, menahan segala sesuatu yang bisa membatalkan daripada ibadah hajinya, maka Allah mengatakan wa tazawwadu ya, maka berbekalah. Berbekal dengan apa? Fa inna khairaz zadi at-taqwa.
sebaik-baik bekal untuk kita melaksanakan ibadah haji adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menghindarkan diri dari maksiat, menjaga diri, kehati-hatian, kesabaran dan seluruhnya dari mana takwa itu. Jadi perbekalan yang paling sangat dibutuhkan itu adalah ketakwaan. Jadi bukan hanya yang maaf yang ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di sana adalah harta benda yang dia miliki yang dia agungkan, enggak, tapi ketakwaan kepada Allah. Benar-benar dia berbakut atau menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah memang menjadi sulitnya haji. Ya. Baik, insyaallah besok di pekan depan silakan dibuka, boleh diperhatikan maknanya apa dari terjemahan sambil diperbaiki. Catatan tadi di ikfa, di idgham, gunnah nun musyaddadah dengan mim musyaddadah disamakan dulu. Jangan terburu-buru, santai. Kalau memang nanti nafasnya misalnya nggak mesti seperti tadi yang saya contohkan berhentinya, ada opsi-opsi tempat dia wakaf berhenti sebelum nafasnya habis. Tapi memulainya cari tadi huruf wawu, thumma, min, ila, ola dan seterusnya, nanti bisa huruf-huruf sambung insyaallah. Baik, ada pertanyaan? Karena sudah jam 8 pas, ya kita cukupkan malam. Kalau tidak ada, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan, berikan kemudahan untuk kita beribadah dan bisa berikan kemudahan untuk melangkahkan kaki di dalam majelis-majelis yang bisa menambah kafaah daripada keilmuan dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya hayyun ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Allahumma ya hayyun ya qayyum bi rahmatika nastaghith. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. وارحمهم كما ربونا صغارا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفنا وأنت شافع. اشفنا وأنت شافع. لا شفاء إلا شفاءك. شفاء لا يغادر سقما. شفاء لا يغادر سقما. اللهم تقبل دعاءنا. اللهم تقبل تلاوتنا من تلاوة القرآن. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.